Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fikri Fotolo di Kepo Kirim.email podcast. Kali ini episode 109 ya, 109 insya Allah. Seluruh episode podcast kali ini bisa Anda simak di YouTube. Silahkan ke kirim.email/YouTube. Ya, semua ada di YouTube, bentuknya visual. Jika Anda mungkin lebih suka yang visual ya, beberapa orang visual ya. Pengen lihat ada gambarnya lah gitu ya podcastnya, nggak hanya suara doang. Nah, kami sekarang sudah ada di YouTube. Silahkan ke kirim.email/YouTube. Seluruh episode juga bisa Anda dengarkan di kepo.blog, itu alamat website. Silahkan ke kepo.blog ya, kepo.blog. Seperti biasa, Kepo kirim.email podcast didukung oleh kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk berlangganan kirim.email dapat diskon khusus ya. Silahkan ke kirim.email, kirim.email. Email infrastruktur untuk bisnis di internet. Jika Anda butuh mengirimkan email dalam jumlah besar atau menerima email dalam jumlah besar ya, mengirimkan jutaan email mungkin sehari, atau mungkin punya ribuan karyawan, monggo, insya Allah kita bisa sediakan solusinya. Oh mas, saya belum punya jutaan customer, ya nggak apa-apa, ya ribuan juga dengan cepat sekali bisa terkirim ya email Anda. Ya silahkan ke kirim.email. Sama jika Anda butuh email hosting profesional dengan domain sendiri, Anda pengen semua karyawan Anda punya email profesional dengan domain Anda sendiri untuk misalnya mungkin company branding ya atau employee branding ya. Silahkan ke emailkerja.id ya, by kirim.email. Oke. Kali ini saya akan angkat cerita tentang yang namanya Santo Suruh dan bagaimana ini akan jadi basis dari semua materi kita hari ini ya. Jadi saya kemarin beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada heboh nama akun Instagramnya namanya Santo Suruh. Ya, Santo itu nama orang, nama dia Santo ya. Wong Jawa kali ya. Nah, dia intinya mau disuruh apa aja. Ya, jadi dia dibayar untuk disuruh apa aja, dari mulai buang bangkai kucing, bersihin kamar mandi, toilet, apapun ya. Jadi kalau Anda ke Instagramnya ya @suruh_santo ya. Saat saya rekam ini beliau punya 42.000 sekian follower ya. Di situ tertulis di bio-nya adalah kalau mau punya duit harus mau disuruh ya. Sejak 2019 melayani seluruh dunia, Pondok Gede, Jati Makmur ya. Nah ini buat saya banyak pelajaran yang bisa saya pribadi ambil dari sini dan mungkin kita ambil bareng-bareng. Nah, ini agak kontras dengan saya sempat ngobrol dengan beberapa orang mahasiswa ya. Beberapa waktu yang lalu mahasiswa bisnis lah ya dari sebuah kampus lah ya. Jadi dan fenomena Santo Suruh ini adalah seperti antitesis dari percakapan saya dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut, di mana mahasiswa tersebut datang dengan saya dan menanyakan bagaimana saya membuat bisnis plan untuk kirim.email. Ya intinya bisnis plan lah ya. Diskusinya bisnis plan, mereka pengen melihat penerapan bisnis plan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Dan begitu saya berikan jawaban saya ya, planning saya ternyata tidak se-sophisticated atau tidak secanggih yang mereka harapkan gitu loh. Ya, lah gitu doang Pak, ini nggak ada gini, nggak ada proyeksi ini, nggak ada itu, nggak ada. Jawaban saya enggak. Ya, terus mereka tanya kenapa nggak ada Pak? Saya nggak punya resource-nya, saya bilang. Saya nggak punya resource yang begitu besar untuk mengkalkulasi semua itu. Dan saya nggak punya resource sebesar itu untuk dikalkulasi gitu loh ya. Yang resource saya sekarang, sumber daya sekarang itu masih bisa dijalankan dengan perencanaan yang tidak begitu apa ya, istilahnya grand plan ya, multi-year plan, enggak. Ya, saya punya rencanakah saya untuk tahun ini ada. Ya sudah, tapi mungkin yang paling panjang cuman itu. Nggak ada yang multi-year segala macam dan mereka kaget ya. Nah, mungkin ini tidak ideal memang ya. Saya tidak bilang cara terbaik dan saya tidak pernah mengatakan ini pada mahasiswa yang datang. Saya nggak bilang follow lah cara saya, inilah the best way. Your way is not good. Enggak, saya nggak mengatakan seperti itu. Ya ini yang saya lakukan.
Kan mereka datang untuk nanya apa yang saya lakukan kan, bukan apa yang ideal gitu ya. Nah, yang saya lakukan seperti ini, saya bilang. Ya mungkin tidak ideal bagi mereka. Ya, walaupun mereka tidak terang-terangan mengatakannya, tapi terlihat semacam kekecewaan di wajah-wajah mereka bahwa ya gini doang, kami nggak dapat jawaban di sini. Ya maaf mengecewakan. Ya, tapi memang ini yang saya lakukan, ini yang kami lakukan. Ini tahun ke-9 berarti ya. Mirip-mirip yang melakukannya. Oke, jadi intinya adalah ya mungkin Anda yang pernah dengar apa ya podcast-podcast saya sebelumnya, saya beberapa kali mengatakan pebisnis itu belajarnya just in time, bukan just in case. Jadi mentok baru belajar ya. Dan segala macam rencana itu dibuat setelah mentok itu, ya. Mentok, belajar, rencana. Gas, mentok enggak, gas, mentok enggak. Mentok lagi, belajar lagi, rencana lagi, gas kan gitu ya. Udah itu aja, hidup saya sejauh ini adalah serangkaian proses percobaan seperti itu. Apakah tidak ada rencana? Ada rencana, tapi mungkin tidak seperti yang kita bayangkan lah gitu ya. Tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan mahasiswa tersebut saat datang ke saya gitu ya. Nah, kembalilah kita kepada cerita tadi ya, Santo Suruh. Jadi Santo Suruh ini sekarang, believe it or not, sudah punya 50 orang karyawan. Itu yang saya bilang sama istri saya kemarin, wah jumlah karyawannya dia lebih banyak daripada kita gitu ya. Ya. Oke, saya adalah mungkin nggak fair, bias, karena saya juga penganut tanda petik bahwa usaha itu tidak boleh terlalu gemuk ya, harus ngepas ya. Lagi Instagram itu saat diakuisisi oleh Facebook yang sekarang Meta, itu jumlah karyawannya 13 orang kalau nggak salah ya, dan mereka menghandle 1 miliar pengguna saat itu. Ya. Cuman ya itu buat saya itu sebuah achievement, buat saya itu sebuah indikator ada sesuatu yang berhasil dia lakukan gitu loh ya, si Santo Suruh ini. Oke. Nah, jadinya ini membawa kita bagaimana Mas Santo ini ya memulai Santo Suruh di sebuah media Jerman, Deutsche Welle ya, saat beliau diwawancara, beliau mengatakan apa? Saya hanya bikin Instagram Reels, Mbak. Ya, saya bikin Instagram Reels, saya posting, udah saya tidur. 2 hari kemudian rame. Ya, beberapa orderan masuk dan udah jalan. Nah itu. Sekarang dia punya 50 karyawan. Ya. Apakah itu sebuah rencana? Enggak. Ya kan, saat itu beliau merupakan seorang buruh yang gajinya nggak cukup. Ya, dan beliau ingin ada tambahan dan beliau membuat itu dan selesai. Ya, apakah ini bisnis bisa di scale up? Mungkin bisa. Jadi startup apa? Mungkin bisa. Cuman ya lagi, apakah ini dianggap tidak berhasil? Ya tidak. Ya. Buat saya ini sebuah achievement yang luar biasa yang entah ya, kita hobi banget rumitkan segala hal ya. Kita overcomplicating things gitu kan ya. Sedangkan ada orang-orang seperti Mas Santo ini yang udah deh gas gitu kan, dan jalan sekarang punya 50 karyawan gitu ya. Nah ini menarik karena ternyata ada rencana yang lebih baik daripada rencana, dan rencana yang lebih baik daripada membuat rencana. Ya. Dan Kevin Kelly adalah seorang seorang editor di majalah Wired, sudah pensiun seingat saya. Itu punya buku yang bagus sekali. Dan salah satu kutipan saya dari bukunya Kevin Kelly adalah prototype your life. Ya. Try stuff instead of making grand plan. Nah, ini bagus sekali. Jadi, yang secara terjemahan Tarzannya adalah kita prototype hidup kita. Segala hal di hidup kita prototype dulu, daripada kita membuat grand plan atau rencana besar. Nah, Kirim.email mungkin tidak ada grand plan itu. Sampai sekarang nggak ada. Ya. Apakah kami juga udah ngalir aja? Enggak juga. Ya. Jelas enggak. Ya banyak yang harus saya pertanggungjawabkan di sini. Saya tidak bisa hanya udah ngalir aja, rezeki di tangan Allah. Yang enggak juga. Saya punya rencana, saya punya ikhtiar. Tapi saya tidak punya grand plan itu yang kemarin didatengin sama adik-adik mahasiswa. Saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak punya multi-year plan. Saya nggak punya exit plan, outcome, roadmap menuju IPO. Saya nggak punya. Ya, memang beneran nggak punya. Dan apakah itu kurang tepat? Mungkin. Ya, mungkin saya harus punya. Mungkin. Tapi lagi saya tidak pernah percaya kata harus dalam bisnis. Ya, kalau ada yang bilang, oh Anda harus ngerekrut, ini harus IPO, ini harus ini. Itu udah jelas dia pengen jualan sesuatu ke Anda gitu loh. Ya. Bisnis itu tidak ada rules, no rules. Ya buat saya sih selama dalam koridor halal haram, syariat, saya agama Islam, saya seorang muslim, tentu saja itu harus saya pegang erat ya. Selama saya tidak melanggar aturan-aturan syariat, there is no rules gitu loh ya. Selama saya tidak mengganggu orang lain ya. Selama saya menjaga kewajiban saya terhadap hak-hak orang-orang yang terlibat di usaha saya seperti karyawan dan partner, maka saya akan ngegas. Ya. Nah,
Jadi ini kalimat yang bagus sekali dari Kevin Kelly ya. Jadi kita prototype aja hidup kita. Ya, apa-apa itu kita coba bikin prototype-nya daripada bikin rencana, intinya begitu. Apa itu prototype? Ya, prototype adalah satuan terkecil dari sesuatu yang bernilai yang bisa kita tayangkan sekarang. Itu definisi yang saya rangkum dari berbagai definisi. Itu bahasa saya ya. Kalau Anda cari literaturnya nggak ada. Itu saya rangkum dari berbagai tempat. Intinya, dia satuan terkecil yang Anda bisa tayangkan sekarang, yang itu akan nanti, yang itu bisa bernilai ya, ada nilainya. Nilai itu value ya. Apapun nilai itu nanti bisa Anda asosiasikan sendiri. Misalnya ya duit misalnya. Nah ini akan kita bahas. Jadi ini adalah rencana buat saya yang lebih baik daripada punya rencana. Ya. Kenapa? Karena ya seperti kata Mike Tyson, semua orang punya rencana sampai kena tinju di wajahnya gitu loh ya. Saya setuju. Dan tidak ada yang meninju sekeras market, nggak ada. Ya. Market akan meninju dengan keras sekali, pasar Anda akan meninju dengan keras sekali. Yang itu akan membubarkan rencana Anda. Anda bikin sesuatu, Anda bikin makanan, Anda pilih lokasi yang menurut Anda baik, sesuai target pasar. Ternyata gitu buka, sepi. Anda dihantam oleh perilaku pasar dan itu hantaman yang luar biasa keras sekali. Anda belajar, Anda bikin sesuatu agar viral, Anda bayar key opinion leader, call atau influencer ya. Usaha Anda yang kedua, Anda buka rame, 3 hari doang ya, habis sebulan dia sepi, nol, tutup lagi, ditampar lagi. Jadi maka saya bilang tidak ada yang menampar sekeras pasar ya. Jadi rencana Anda sekuat apapun, datang pasarnya ditampar, bubar rencananya ya. Nah karena saya lebih memilih prototype ya daripada membuat rencana yang sangat detail ya, terlalu detail malah. Itu jangan. Nah jadi bagaimana sebenarnya memprototype? Itu yang akan kita bahas. Daripada bikin rencana yang besar, bagaimana kalau kita step by step kan aja ya caranya. Nah yang pertama ya tentu saja sedikit banyak Anda harus tahu pasar ini kemana. Jadi prototype itu buat saya dalam bisnis adalah validasi apa sesuatu yang Anda anggap bernilai dengan pasar. Apakah pasar juga menganggap itu bernilai? Ya. Ya kalau dalam dunia startup sekarang udah banyak istilahnya, ada product market fit ya. Ada minimum viable experience ya, bukan minimum viable product ya. Jadi ada minimum viable product, minimum viable experience dan banyak lagi. Intinya adalah sesuatu untuk menguji dengan cepat dengan resource yang sangat kecil ya, ke pasar dengan sumber daya yang terkecil yang Anda tes ke pasar dan lihat bagaimana pasar bereaksi. Makanya Santo underscore suruh di Instagram itu buat saya model yang sangat ideal ya. Ya tentu saja kalau dikembangkan dengan lebih profesional ya, dia bikin brand sendiri jadi jasa home repair atau apa misalnya, mungkin banyak pengusaha akan mendukung langkah itu ya. Tapi ya ini konteksnya adalah memulai. Saya pengen kita batasin hanya memulai ya, karena bagaimanapun dalam bisnis kita akan terus ada bikin planning kan, kita akan terus berinovasi dan kita kan tidak tahu apakah inovasi kita ini akan diterima pasar atau tidak. Dan satu-satunya cara adalah dengan membuat prototype dengan sangat cepat kalau bisa dan dites ya. Nanti kita akan bahas beberapa contoh prototype yang pernah kami bikin ya. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana arah pasar, bukan hanya tahu kondisi pasar, bukan hanya tahu siapa profil pembeli kita segala macam, itu sudah nggak usah dibahas lagi ya. Itu harus ada. Tapi kita harus tahu arahnya dan paling gampang adalah dengan menggunakan Google Trend ya. Kita tahu dulu Google Trend ini kemana nunjukin estimasinya ya, ini pasar bergerak kemana, apakah benar bergerak ke arah yang kita mau ya. Yang kedua Anda bisa analisa pasar dengan ya melihat secara langsung ya. Kalau dulu teknik klasik adalah kita duduk di sebuah lokasi, kita bawa counter ya, kayak counter zikir gitu juga boleh kan. Duduk, kita hitung berapa orang yang lewat atau berapa orang yang singgah ke sebuah lokasi. Ya itu cara klasik untuk memantau atau memprediksi bagaimana pasar di daerah situ ya, atau mendapatkan gambaran ya. Di era modern ada tools ya, alat-alat seperti No Limit itu untuk sentimen sosial media, Anda juga bisa menganalisa dari situ. Ya juga ada Kompas untuk membaca sentimen dari marketplace dan yang lain ya. Banyak sekali tools yang ya oke, walaupun itu berbayar toolsnya, jauh lebih murah daripada membayar kegagalan kita nanti, nauzubillah gitu ya. Jadi buat saya bayar ya bayar, kalau memang bisa menganalisa dengan cepat dan kita ambil keputusan apakah ini mau go atau stop ya. Nah baru yang ketiga, ya Anda tentukan format
prototipe-nya apa. Jadi Anda sudah tahu trennya bagaimana, Anda sudah tahu analisa market dengan tools seperti apa ya, kemana arahnya. Kemudian Anda buat satuan terkecil dari produk tersebut. Contoh satuan terkecil, jika Anda ingin nulis buku, dan Anda ingin tahu apakah buku ini akan laris atau enggak. Tahap pertama ya tulis di Facebook, atau tulis jadi caption Instagram, atau tulis di X atau Twitter. Saya tidak akan mengatakan Twitter itu X ya. Entah kenapa buat saya Twitter adalah Twitter ya, dengan segala macam chaosnya itu. Diganti jadi X malah aneh, bilangnya malah nggak enak ya. Kembali lagi ya, intinya adalah saat Anda mau bikin nulis buku, apakah ini akan ada potensi pembaca atau enggak, ya posting di situ. Mungkin Anda berkata, "Loh Mas, kan audiensku dikit Mas, followerku dikit. Bagaimana tahu rame atau enggak?" Ya gunakan presentasi rasionya. Ya jika kita punya misalnya 1.000 follower, mau kita sepakati mau di level mana dia dianggap engagement-nya bagus, misalnya 10% dari follower kita, ya di 100 like misalnya, maka ini akan kita tulis jadi buku ya. Ini yang saya lakukan di kirim.email, saya saat mau bikin kirim.email, saya nggak bikin software-nya, saya bikin landing page, karena saya nggak bisa coding ya. Saya bikin landing page dengan formulir dan saya bilang ke diri saya sendiri, dan Mulyadi saat itu, Mulyadi yang kemudian bareng-bareng bangun kirim.email sama saya ya. Saya bilang sama Mulyadi, "Mul, ini kalau yang daftar ke landing page ini 1.000 orang, ini kita bikin nih Mul. Ya dalam sebulan, dibatasin waktu sebulan. Sebulan ini harus waiting list ini ada 1.000 orang. Yang qadarullah saat itu 2 minggu ada 1.200. Ya itu salah satu cara saya prototyping kirim.email ya. Saya tahu marketnya ada, taman apakah mereka mau membayar untuk ini, saya nggak tahu. Cara saya ngetes adalah ya dengan prototype tadi ya, dengan landing page sederhana. Artikel blog juga gitu, banyak sekali kita lihat penulis buku itu mulai dengan artikel blog, yang kemudian akhirnya artikel blog itu sendiri disusun jadi buku ya. Twitter juga gitu ya, banyak dia nge-tweet, banyak ada pasarnya, isi tweetnya jadi buku. Dulu ada satu era di mana umum sekali kuliah Twitter istilahnya, cool tweet, dan isi cool tweet itu sampai jadi buku ya. Jadi Pak Henry contohnya, CEO-nya GE itu juga begitu ya, beliau nulis, rahimahullah ya, beliau sudah meninggal. Jadi beliau menulis tweet, kemudian isi tweetnya jadi buku, dan itu bagus sekali karena tweet beliau dulu sangat inspiring ya. Isinya sangat bagus karena memang berisi pengalaman beliau ya. Nah, itu jadikan buku. Saya setuju seperti itu ya. Jadi daripada kita bikin grand plan, rencana besar, alokasi sumber daya gila-gilaan, ya bikin prototipe dulu aja ya. Banyak sekali di kirim.email itu seperti ini. Awalnya dari sebuah prototipe ya. Ya tadi sudah saya bilang kirim.email itu sendiri adalah prototipe. Kami kemarin bikin email kerja juga prototipe, di prototyping kecil dibikin email kerja, ya. Sempat ada UTAS dulu ya, sebelum akhirnya saya lepas ke manajemen baru, juga begitu bikinnya prototipe, ya. Dibikin ini, bikin itu, disambut sama masyarakat, kemudian kita bikin UTAS, yang kemudian GMV-nya langsung mencapai 360-an juta ya, di Agustus 2023 kemarin kalau nggak salah, gitu. Terus naik ya. Nah jadi ya semua berawal dari prototipe kecil gitu loh, yang apa ya, saya berusaha menjawab pertanyaan dengan prototipe ini. Ini kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi banyak pertanyaan yang kejawab kalau dites aja gitu loh ya. Nah, Andreessen Horowitz ya kalau nggak salah mengatakan istilahnya yang namanya idea maze. Idea itu ide, maze itu apa ya? Maze itu kayak labirin lah gitu ya. Jadi setiap ide itu ada labirinnya. Setiap kita punya rencana bikin sesuatu, kita punya, wah ini sukses nih kalau dijual. Nah dia ada labirinnya. Apapun yang kita mulai itu ada, ide kita itu akan masuk ke labirin dulu. Ya, jika Anda pernah masuk ke labirin, itu Anda akan tahu ya, dia akan jalan berliku-liku. Kalau belok kiri mentok, kita mundur lagi, belok kanan ada jalan, mentok lagi, mundur lagi, belok kiri. Nah, ide dan pengembangan produk itu seperti itu. Ya mungkin seperti Santo suruh ini ya. Jadi daripada kita ribet banget, ini orang ngerti nggak sih bahwa si Santo ini bisa disuruh apa-apa? Ya kenapa nggak dibikin real saja, jelasin bahwa saya mau disuruh apa-apa. Ya kalau mau dapat duit harus disuruh, itu mungkin beliefnya Mas Santo ya. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Itu ada di Instagramnya beliau. Ya jadi banyak pertanyaan, banyak labirin di kepala kita saat kita punya ide. Nah labirin ini hanya akan ketemu mentoknya atau jalannya itu setelah dites.
Dan gak ada cara lain yang bisa memberitahu kita selain kita ngetes ini dengan prototype. Ya. Bebas prototipe bentuknya apa aja bebas. Anda bisa jual e-book harganya 99.000 tes ya. Daripada Anda nulis buku naskah ke Gramedia atau kemana, ke percetakan mana, tulis aja e-book. Atau daripada Anda bikin kelas online yang ribet panjang dengan kurikulum, bikinnya satu video coba jual gitu loh. Ya intinya prototyping lah daripada kita ini tebak-tebakan gitu loh. Ya planning is guessing, jadi berencana itu adalah tebak-tebakan sebenarnya. Oke, makin lama tebakan Anda akan semakin akurat. Tapi apakah itu pasti terjadi? Enggak, tetap tebak-tebakan gitu ya. Nah, jadi ini yang ingin saya utarakan ya, bahwa seringkali kita sudah punya resources, Anda memulai bisnis dan Anda sukses dalam bisnis Anda punya cash flow yang luar biasa lancar dan baik. Kemudian kita jadi kayak overthinking dan over planning semua hal. Sehingga hal-hal kecil pun kita over planning ya. Kenapa? Karena takut resource-nya sayang nih. Ini aku ngumpulin duitnya susah payah loh ya. Kan gitu ya. Terus ini ntar karyawanku gimana, mesinku gimana. Kita over planning jadinya. Karena kita sudah punya ini semua, sudah punya mesin, sudah punya uang, sudah punya karyawan. Kita jadi over planning. Sangat menyegarkan untuk saya melihat bahwa ada orang yang datang, dia buat sesuatu yang kecil dan membesar. Itu sangat entertaining. Saya selalu suka cerita seperti itu ya. Nah, karenanya dalam episode ini saya juga ingin menggambarkan ya, atau mungkin menceritakan bahwa ya kami sampai sekarang masih menggunakan cara-cara yang dilakukan Santo Suruh sampai sekarang. Ya. Jadi tidak pernah benar-benar langsung yang terjun nge-planning segala hal. Pun begitu, apakah saya punya rencana? Punya, tentu saja. Ya, kenapa lagi? Ini melibatkan tanggung jawab, alokasi sumber daya, resource. Kita di dalam resource itu ada uang, ada waktu yang nggak bisa kita dapetin kembali dan yang lain. Nah, tapi jika kita resikonya sangat kecil, resource-nya sangat kecil, dan bisa kita dapat jawaban dari idea maze tadi ya, di kepala kita ada banyak sekali pertanyaan, setiap ada ide. Yuk dites yuk. Nah, ternyata resource-nya cuma kecil, ya, cuma satu halaman doang atau satu artikel blog doang. Biayanya berapa? Ya 0. Berapa sih biaya bikin artikel blog kalau sudah ada platformnya, sudah ada websitenya gitu ya? 0. Berapa sih biaya bikin reels kayak Santo Suruh? Ya boleh dibilang 0, udah ada HP-nya kan? Udah ada akun Instagram ya 0, tinggal dibikin, dites. Ya, jadi daripada bikin video yang ribet, konten yang berseri-seri ribet, konten planning segala macam gak jelas, ya bagus bikin tes dengan reels, satu reels engagement-nya bagus atau enggak. Tes reels kedua, bagus enggak? Oh berarti emang asumsinya adalah tema ini diminati sama target pasar, ayo bikin plan yang besar. Ya daripada bikin konten planning di awal, bagus ya, ayo dites dulu aja ya. Apa yang menarik bagi target pasar, atau mungkin Anda merespons sebuah kejadian seperti saya merespons Santo Suruh ini ya, dan yang lain. Ya buat saya sih syarat dianggap berhasilnya prototype itu juga penting. Nggak bisa kita bikin prototype hanya untuk kemudian engagement-nya bagus mas. Ya jika emang dicari engagement ya sudah ya, tapi engagement terlalu dipengaruhi banyak orang. Saya biasa kalau membuat prototype yang saya cari adalah action. Action yang paling ringan itu adalah seseorang memasukkan datanya ke formulir. Itu action atau tindakan yang buat saya paling ringan. Ya, karena pada akhirnya dia akan harus masukin datanya ke formulir di satu titik dalam hidupnya. Jadi ya dari sekarang kita suruh masukin formulir. Ya, itu yang selalu akan dikirim email kalau mau layanan email marketing, masukin emailnya ke sini, ada 1.000 orang akan saya bikin, nggak sampai 1.000 orang nggak saya bikin. Ya, dan qadarullah dapat 1.200 dan kirim email, qadarullah lagi bertahan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Ya, UTAS juga begitu, walaupun nggak pakai waiting list yang gimana banget, saya juga dulu bikin UTAS seperti itu. Terus email kerja sampai sekarang ya sudah menghandle perusahaan-perusahaan besar ya, seperti dan terlibat dalam event-event skala nasional seperti Peduli Lindungi ya. Itu juga awalnya adalah prototipe kecil-kecilan seperti ini. Jadi daripada over planning, resource segala macam yang gak jelas, ya saya pribadi lebih suka prototyping. Kenapa? Terlalu banyak pertanyaan di kepala saya yang kalau saya suruh merencanain, pertanyaan itu gak ada yang bisa jawab ya. Kalau saya bikin plan nih, ini plan 10 tahun ke depan gimana? Saya nggak tahu jawabannya ya. Kenapa? Akan banyak yang harus dites ya. Kemana arah perkembangan pasar, itu yang paling penting ya. Karena kalau market bergerak ke arah yang kita berlawanan dengan kemana kita bergerak, itu bahaya kan. Jadi dan market sangat dinamis ya. Jadi nanti sebelum kita bikin produk yang marketnya sudah meninggalkan produk itu, ya bagus kita tes dulu ya. Oke.
Sebenarnya saya juga sudah membahas tentang prototyping secara nggak langsung di episode 41 ya. Itu judulnya jual produk sampingan. Anda bisa ke kepo.blog/41 atau jika Anda di YouTube sekarang ada card yang akan muncul ya untuk mengarahkan Anda ke video di episode 41. Judulnya jual produk sampingan. Itu prinsipnya hampir sama ya. Karena apapun yang kita lakukan di bisnis, apapun itu yang kita lakukan di bisnis itu akan menghasilkan produk sampingan. Entah itu limbah, ya waste, entah itu knowledge dan experience, yang semua bisa dijual, semua punya nilai jual. Semua efek samping dari produk kita itu bisa dijual. Jadi juallah produk sampingan itu, prinsipnya sama. Ya, produk sampingan itu bisa jadi prototype yang kemudian jadi produk utama. Itu yang terjadi di Kirim.email, kami punya produk sampingan namanya email kerja. Toh, kami sudah ngirim email dalam jumlah yang sangat besar saat itu. Kenapa nggak dibikin aja layanan email hosting? Jadi orang punya alamat email profesional, toh orang juga butuh alamat email profesional untuk ngirim email blast gitu ya. Ya kami bikin. Jadi kasarnya boleh dibilang email kerja itu mau ada mau enggak saat itu, pengiriman email kami akan sama. Ya kenapa nggak dibikin aja, toh ya email kerja ngirimnya satuan ya, tidak ngirim skala besar gitu kan ya, karena dia email profesional. Dan Qadarullah sampai sekarang masih bertahan email kerja dan masih menjadi produk yang diminati, alhamdulillah ya. Itu mungkin dari saya. Jadi prototyping lah, jangan terlalu over planning ya. Planning seadanya, karena ingat planning is guessing. Jadi daripada planning bagusan prototyping. Posting di IG untuk ngetes apakah benar idenya dicintai. Posting ke YouTube satu video sebelum bikin materi yang aneh-aneh. Jual satu video sebelum bikin kelas online. Jual ebook 10 halaman sebelum bikin buku. Dan lain-lain. Ini berlaku juga buat semua hal. Contoh jika Anda ingin kuliah misalnya ke Harvard atau ke Universitas Madinah misalnya. Ada banyak sekali materi di Harvard yang bisa Anda akses di internet. Beneran direkam saat di dalam kelasnya Harvard ya. Coba pelajari, apakah benar Anda pengen ada di sana. Itu contoh prototyping untuk hidup ya. Jadi daripada Anda nanti ke Harvard dan gak cocok sama kuliah ini, kuliah itu, dan terjebak di sana dengan biaya kuliah ratusan juta ya. Ayo kita pelajari dulu di sini ya. Jangan nunggu, ayo sekarang gitu loh. Ya sama kayak, oh saya mau ke Universitas Madinah mas, ya materinya banyak, materi dari Universitas Madinah banyak di YouTube ya, atau banyak di, ini agak bahaya karena urusannya agama ya, ilmu agama, ya banyak di Indonesia, lulusan Madinah, coba cari ustadznya yang lulusan Madinah, coba ngobrol gitu ya, apakah benar ini yang kita mau ya, karena banyak sekali orang lulusan Madinah itu bukan belajar agama juga di Madinah ya, ada yang lulusan pertanian gitu kan ya, atau teknik dan lain-lain. Oke. Itu mungkin dari saya. Oh, ini berlaku juga untuk tempat tinggal. Nah, keputusan terbesar yang harus diambil seseorang dalam hidupnya adalah dia mau tinggal di mana. Ya buat saya sih ada 3 ya pesan besar. Dia nikah sama siapa? Apa pekerjaan pertamanya? Dan dia mau tinggal di mana? Ini 3 keputusan besar yang kalau sudah diambil, ini konsekuensinya akan berantai kemana-mana ya. Nah, dari 3 itu, buat saya sih tinggal di mana ini yang harus dites. Kenapa? Tinggal di mana akan menentukan kita nikah sama siapa. Dan akan menentukan pekerjaan kita apa. Terutama pekerjaan pertama ya. Jadi saat Anda memutuskan mau tinggal di mana, coba ya prototyping dulu. Kita tonton videonya di YouTube ya. Kita coba travel ke sana, nginep sehari 2 hari di sana, cek review segala macam, apakah benar kota itu yang kita mau tuju ya. Apalagi jika ini berhubungan dengan pindah ke luar negeri misalnya. Jadi jika Anda dengar ini, Anda baru ingin memulai karir dan memutuskan mau kuliah atau mau tinggal di mana, coba prototyping daripada kita ngumpulin dana, orang tua ngumpulin dana, terus kita berangkat, nggak cocok. Ya karena banyak kasus seperti itu ya. Ayo prototyping hidup kita. Inilah rencana yang lebih bagus daripada membuat rencana, ya, yaitu membuat prototype, oke? Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, ada masukan, email saya terbuka, insya Allah, fikry@kirim.email, fikry@kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO untuk tadi menggunakan email kerja atau kirim.email, silahkan. Anda akan dapat kupon diskon khusus KEPO, KEPO ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Seluruh episode KEPO sudah ada di YouTube, silahkan ke kirim.email/YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO untuk diskon 10% saat berlangganan kirim.email dan email kerja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah.